Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Nurul Malik. Dengan NIM 19423, saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya dengan menulis makalah tentang masjid yang berjudul Masjid Bisa Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi atau Bisnis Syariah demi memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia kelas A. Dengan kata lain, saya mengambil konsentrasi prodi tema K3 atau bisnis syariah. Baiklah, langsung pada inti abstrak. Itu adalah Indonesia dengan negara muslim terbesar atau sekitar 13% dari populasi muslim dunia. Itu seharusnya bisa menerapkan hukum atau bisnis syariah di Indonesia. Maksudnya pengusaha-pengusaha Indonesia itu menggunakan sistem syariah agar terciptanya keadilan dan sesuai dengan tujuan sistem syariah itu sendiri. Karena kita adalah penduduk terbesar, muslim terbesar di Indonesia. Lalu, tapi kita jadi masalah. Ekonomi syariah di Indonesia itu sebagai minoritas atau belum mayoritas. Apalagi di sekarang ada pandemi. Dan kita harus memiliki tujuan yaitu mengembangkan atau mengembalikan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat seperti semula. Masalahnya adalah masyarakat itu belum tahu bagaimana ekonomi syariah itu apa. Lalu mereka belum ada koneksi untuk mengetahui ekonomi syariah. Di sisi lain, jika kita ingin menarik hati pendengar atau kita ingin memberitahu apakah itu sistem ekonomi syariah, itu kita harus menentukan tempat yang tepat. Masjid di Indonesia itu ada 900 atau unit, itu menurut DMI atau Dewan Umum Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia. Atau dalam Kemenak itu ada yang terdaftar itu ada 267.000 dan 3 masjid dan 310.000 musola yang terdaftar. Jika kita bayangkan setiap masjid ada satu saja seperti presentasi atau memberitahu forum tentang ekonomi syariah, itu pasti pelaku bisnis syariah itu pasti sangat banyak, akan bertambah dengan signifikan. Menurut saya seperti itu. Dalam pendahuluan, tidak jauh seperti abstrak, membahas tentang sumber daya alam yang harus dimanfaatkan, tetapi sumber daya manusianya di Indonesia itu kurang. Jadi kita perlu menginformasikan agar atau membimbing, memberi pendidikan kepada mereka itu agar dapat mengolah sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Oke, langsung saja pada pembahasan. Itu yang pertama adalah nilai dasar ekonomi syariah. Itu ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kepemilikan, yang ketiga ada nilai keseimbangan. Kemudian yang keempat ada nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Kemudian yang terakhir adalah nilai dasar kebebasan. Dalam tema kedua adalah keadilan distribusi pendapatan. Ini membahas tentang urgensi peran pemerintah. Itu apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah demi bertindak jujur dan adil agar masyarakat itu ekonominya teratur dan tertata. Jadi pemerintah sebagai pengawas. Kemudian ada 5 langkah strategis optimalisasi sistem ekonomi syariah, yaitu ada yang pertama itu perlunya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, perlunya koordinasi dan kerjasama internasional. Yang ketiga, kolaborasi antara tingkat pengawasan ekonomi syariah lintas negara. Kemudian perlunya model bisnis sistem keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, model baru. Kemudian yang kelima, perlunya penetapan acuan rate of return berdasarkan prinsip syariah yang sesungguhnya. Dalam penutup, saya membahas tentang saat ini fungsi masjid itu masih sempit, hanya sebagai untuk ibadah ghairul mahdoh seperti zakat, sholat, puasa, haji. Sebenarnya kita dapat memanfaatkan fungsi masjid itu dengan baik
dengan pembahasan yang dilakukan atau pembicaraan di dalam masjid itu sebenarnya luas. Kita dapat membahas sosial, kemudian kesejahteraan umat, kemajuan umat, kebaikan, kemudian namun ada batasannya, yaitu ketika masjid itu tidak dijadikan sebuah perselisihan atau perpecahan. Jadi untuk musyawarah, dan saya mengacukan itu atau mempusatkan itu masjid sebagai forum untuk membahas ekonomi syariah agar kemajuan masyarakat itu, kemajuan kesejahteraan masyarakat itu terjamin seperti itu loh. Karena ekonomi syariah itu tidak hanya dunia namun akhirat juga insya Allah akan didapatkan. Seperti itu presentasi dari saya. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.